Tiba saya ditelepon seorang menteri, Ustaz, temani saya pergi umroh. Saya bercanda, siapa lagi ini? Disebutlah namanya. Wih, rezeki betul buat saya. Pergi bukan bisnis kelas, first class saya dikasih. Selama saya di sana, saya dikawal sama polisi yang baret merah. Kalau kira ke Indonesia Kopassus. Mau masuk Hijri Ismail, yang orang berebut masuk di situ belum tentu bisa. Dikosongkan Hijri Ismail baru saya masuk. Cium Hajar Aswad yang orang berebut belum tentu bisa cium. Saya dikosongkan pelataran Hajar Aswad, saya bisa cium, bisa selfie-selfie. Saya ingat, apa ya kebaikan yang pernah saya lakukan? Kok Allah kasih saya begini? Oh, saya ingat, inilah balasan dari tsunami. Dan Bapak tahu, tsunami Aceh 16 hari saya di sana. Doa saya sederhana. Dan itu saya anggap disitulah awal mula hidup saya berubah secara signifikan. 16 hari saya di Aceh, hari keempat saya sudah di Aceh. Saya berdoa hanya satu, ya Allah, berikan saya keberuntungan hidup. Apa ini keberuntungan hidup? Di mana ada tabrakan, beruntung kita tidak ada di situ. Ada pembagian pulsa, beruntung kita ada di situ. Itu namanya keberuntungan hidup. Saya tidak rewel, saya coba, ya Allah, berikan saya keberuntungan hidup. Saya berikan saya keberuntungan hidup. 16 hari saya di sana, Pak. Nah, setelah pulang dari situ, saya catat betul-betul hidup saya yang sangat signifikan perubahannya. Saya diangkat jadi dosen. Waktu itu orang semua tidak yakin. Saya bilang, mana, saya tidak ada yang ngurus saya. Unhas yang minta saya jadi dosen. Saya bisa pergi haji, haji gratis. Saya diperiksa waktu itu di Polda sebagai kasus pembakaran bendera. Waktu itu Kapoldanya Saleh Saaf. Malah saya dikasih hadiah untuk haji. Saya ingat sekali, beliau kasih saya uang 26 juta, kau pergi haji. Pulang dari Aceh, tiba-tiba ada radio, sahabatnya Pak Sahrul, radio namanya Celebes FM, minta saya dikontrak untuk ceramah setiap menjelang maghrib, satu-satunya radio berita yang ada di Makassar. Mulai dari dikenal saya di publik Makassar, dan itu semua berawal dari membantu sesama manusia. Maka ketika ada musibah, bantu orang. Bantunya tidak harus materi, bantu dengan otak, bantu dengan tenaga, bantu dengan materi kalau mampu, bantu dengan kamera kalau kita mampu, bantu dengan medsos kalau kita mampu. Semua tidak punya otak, tidak punya tenaga, tidak punya medsos. Bagaimana cara bantunya? Kau diam saja. Jangan malah cerita, sebarkan hoax. Itulah bantuan kita. Dan orang yang baik bukan yang hitam jidatnya gara-gara sholat, bukan Senin Kamis dia puasa, bukan tahajud tiap malam, bukan 30 kali khatam dalam sebulan, tapi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain.